Halo guys, balik lagi bersama gua. Oke, karena setiap saham punya fundamental dan setiap fundamental punya harga wajar, gitu kan. Jadi kita lanjutkan. Kali ini mau analisis dan prediksi harga wajar emiten Demas. Langsung aja, Demas itu apa sih? Bergerak di perusahaan apa? Ya, perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti terpadu ya. Perusahaan adalah pengembang kota Delta Mas yang merupakan kota terletak di Cikarang. Ini nih. Bisnisnya menjadi 3 segmen: industri, komersial, residensial. Gitu. Kita lihat fundamentalnya. Nah, kita lihat ini fundamentalnya. Nah, kalau lihat dari aset versus utang versus modal, memang dari tahun 2015 ini mengalami penurunan. Dilihat dari nilai bukunya. Akan tetapi utang dibandingkan dengan dengan aset itu utang jauh lebih kecil ya, dan aset mengalami mana aset ini mengalami penurunan. Kemudian tapi biasanya bukan biasanya tapi Demas ini terkenal dengan apa namanya, dividennya. Coba kita lihat dividennya. Nah ini dividennya, dividen per saham, namun rasio dividennya turun ya, ada penurunan. Nah, ini juga turun, arus kas operasional juga turun. Nah, dari segi fundamental yang ada beberapa dari tahun 2021 ini mengalami penurunan, nah kita akan cek nih, akan compare dengan laporan terbaru kuartal 1 ya, 2021, 2022. Oke, kita masuk ke Stockbit, kemudian ke step. Lihat revenue-nya dari 2020, 2021 sampai kuartal 1 2022 itu mengalami kenaikan. Kemudian perkiraan anualnya atau tahunannya mencapai itu 2,4 triliun. Perkiraan itu ya. Kemudian dari segi net income juga mengalami kenaikan. Seperti itu. Jadi intinya di sini kita tulis dulu harga sahamnya 160 ya. 160, kemudian revenue-nya naik, net income-nya naik, PE ratio, dividen, PE ratio-nya itu masih di bawah 10. Kalau kita lihat yang ini ya, yang ini nih, current PE ratio di bawah 10 ya, 9,26. 9,26. Kemudian dividen atau kita nanti akan lihat dividen. Dividennya tuh Demas tuh terkenal tinggi ya, 9%. Lumayan, ini udah kayak obligasi. Jadi walaupun turun masih masih ini ya, masih eh, tenang gitu ya. Kita masih punya keuntungan 9%. EPS-nya kita bandingkan kuartal 1 2021 dengan kuartal 1 2022. Nah, kuartal 1 itu 48. Sorry. Ini 5,62 dan kuartal 1 2022 8. Berarti naik ya. Ada kenaikan. Naik. Naik. Kalau misalkan ini kan 8. 8 dikali 4, berarti EPS penutupannya di sekitar 32. Coba kita lihat EPS tahun 2021 berapa? EPS tahun 2021 itu di 14. Ada di 14. Nah, dengan perkiraan kuartal 1 2022 yang dikalikan 4 menjadi 32. Artinya ini cukup lumayan besar ya kenaikannya. Dan kita eh, langsung ke ROA dan ROE. ROA-nya 12,63 ya. 12,63, ROE-nya 14,52. 14,52.
12,63. 12,63. Oke. Maka kita cek nih NPM-nya. Net profit margin-nya kuartal 2021 pertama ada sekitar 62,7%. 62,7%. Waduh, luar biasa nih. Oke, ini. Bentar. Ada kesalahan rumus nih. Sorry, ada kesalahan. Kesalahan rumus. Hah, serius? 70% dikali. Oke, berarti ini harus pakaiin persen, sorry. Persen 12,63. Nah, seperti itu. Tadi nggak pakai persen ya, guys. Oke, jadi minimalnya itu NPM Demas itu 8% dan untuk NPM batas atas itu 19%. Ini sangat bagus. Sangat bagus jika dilihat dari NPM-nya. Oke, kita lanjut PBV. PBV Demas itu berapa sekarang? PBV Demas 1,34. Kemudian value-nya 119. 1,34, 100, sorry, book value-nya 119,4. Artinya, jika kita sesuaikan dengan PBV versus ROE, ROE-nya harusnya 1,4 ya. 1,4. 1,4. Maka harga wajarnya, harga wajarnya rumusnya kehapus. Nah, harga wajarnya menurut PBV versus ROE 167. Kemudian kita pakai PI method ya. PI method masuk ke Stockbit, masuk ke pola valuasi, masuk ke ketikan Demas. Growth-nya kita pakai EPS minimal, EPS rata-rata 3 tahun. Rata-rata tahun masih belum connect. Nah itu ya, EPS rata-rata 3 tahun. Kalau biasa gue pakai rata-rata 3 tahun di aplikasi Stockbit. Kemudian kita klik. Nah, target price-nya sesuai dengan PI method itu 198,95. 198,95. Di harga sekarang pun 160, masih murah ya. Kita pakai perhitungan min PBV selama 3 tahun. Demas, min PBV selama 3 tahun. Langsung kita dapatkan berapa? 1,78. 1,786. Harga wajarnya menurut min PBV 3 tahun itu 213. Maka kita dapat ini MOS-nya dan harga wajar rata-rata menurut 3 perhitungan itu di 193,12 dan MOS-nya 21%. Kemudian ada satu lagi, menurut analis dari Stockbit ya, ada sekitar 6 yang merekomendasikan Demas ini akan menuju harga atau bisa targetnya ke 231. Analis Stockbit ya.
231. Nilainya bisa dicicil mumpung murah. Jadi ini termasuk under value. Nah, ini termasuk saham properti yang belum bergerak nih. Consumer good udah bergerak, perbankan udah bergerak, kemudian sumber daya udah bergerak. Tinggal catatannya ini properti yang belum bergerak. Ini kesempatan untuk mendapatkan margin sebesar 21%. Oke, itu ya teman-teman. Analisis dan prediksinya untuk emiten emas gitu. Nah, pesan gua setiap kali di video itu jangan beli yang kalian tidak tahu, tapi belilah yang tahu. Kemudian kita juga ketika kita tahu beli di harga berapa, kita juga bakal tahu akan jual di harga berapa. Karena kita punya rentang antara nilai wajar dan nilai market gitu. Itu. Maka fundamental itu nggak pernah bohong. Kemudian setiap harga saham akan balik ke fundamentalnya. Oke, bagi teman-teman yang mau dianalisis, silahkan komen ya, komen sebanyak-banyaknya nih di komentar, kalau emang saham apa aja yang mau dianalisis, kemudian kita bahas. Artinya ini bakal menjadi gambaran. Bukan langsung HK, tapi silahkan dianalisis ulang lagi sesuai pertimbangan teman-teman. Terima kasih, jangan lupa di-share ke yang lain, kemudian di-like dan di subscribe.